Tiga pemain kunci Inter Milan, Nicolo Barella, Alessandro Bastoni dan Benjamin Pavard semuanya akan kembali ke starting 11 untuk melakoni laga tunda menghadapi Atalanta. Menurut Sky Sport Italia, Inter akan menurunkan kekuatan penuh untuk bermain sekali lagi di Serie A, setelah hanya 2 hari istirahat sejak pertandingan terakhir mereka. Seperti diketahui, Inter melakukan banyak rotasi ketika mengalahkan Lecce pada hari Minggu kemarin guna mengistirahatkan beberapa pemain kunci mereka. Namun untuk menghadapi Atalanta, pelatih Simone Inzaghi bertekad meraih poin penuh untuk semakin meninggalkan Juventus dalam perburuan gelar Serie A musim ini. Oleh sebab itu, Inzaghi akan kembali menurunkan 3 pemain kuncinya dari menit pertama, yakni Benjamin Pavard, Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella. Dengan absennya Francesco Acerbi dan Hakan Calhanoglu, maka Inzaghi akan tetap mengandalkan Stefan De Vrij dan Christian Aslani. Bastoni dan Pavard akan mendukung De Vrij di lini pertahanan Inter, sedangkan Nicolo Barella siap melengkapi lini tengah bersama Christian Aslani dan Henrikh Mkhitaryan. Sementara di lini serang, Marco Arnautovic akan berduet dengan Kapten Lautaro Martinez, mengingat masih absennya striker asal Prancis, Marcus Thuram. Pelatih Atalanta, Gianpiero Gasperini mengakui bahwa sulit bagi timnya jika menghadapi Inter di San Siro menjelang laga tunda malam nanti. Seperti halnya Inter, La Dea saat ini sedang on fire dan tidak pernah kalah dalam 7 pertandingan terakhir di Serie A. Mereka juga memenangkan 5 dari 6 pertandingan terakhir, serta sukses menahan imbang AC Milan pada pekan lalu. Namun Gasperini juga memuji performa Inter di sepanjang musim dan menegaskan jika timnya siap memberi masalah untuk pasukan Simone Inzaghi. Bertahun-tahun ketajaman kami hilang jika menghadapi Inter di San Siro, ujar Gasperini dalam konferensi pers pra-pertandingan seperti dilansir Football Italia. Tetapi saya harap kami mampu menciptakan masalah bagi mereka yang telah melakukan sesuatu yang hebat dengan permainan berkualitas. Inter adalah tim yang lengkap dalam segala hal, di mana Inzaghi melakukan pekerjaannya dengan luar biasa, dan jarang sekali kami melihat Inter bermain dengan kualitas seperti ini. Mereka punya kualitas di semua lini dan bermain bagus di Italia dan Eropa. Pada pertemuan pertama kami sudah tampil bagus, namun kami kalah, tetapi saya yakin kami bisa kembali. Tutup pelatih Atalanta tersebut. Inter Milan dikabarkan ingin menyelesaikan negosiasi perpanjangan kontrak dengan bek sayap Denzel Dumfries pada akhir bulan depan. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa pihak klub berencana menjadwalkan pertemuan penting dengan perwakilan sang pemain dalam beberapa minggu mendatang. Dumfries merupakan salah satu pemain yang situasinya di Inter sedang dalam ketidakpastian untuk saat ini. Kontrak pemain asal Belanda tersebut sejatinya masih berlaku hingga Juni 2025, namun pihak klub tidak berniat melihat sang pemain memasuki tahun terakhir dalam kontraknya. Hal ini tentu saja bisa membuat Inter kehilangan Dumfries dengan status bebas transfer saat kontraknya berakhir. Sikap Inter sudah jelas, yakni ingin menyetujui perpanjangan kontrak dengan Dumfries atau mereka akan mencoba menjual sang pemain di musim panas. Inter sudah mengajukan tawaran kontrak baru kepada Dumfries dan perwakilannya senilai 3,8 juta euro bersih per musim plus bonus. Sementara itu, tuntutan sang pemain hingga saat ini belum berubah dan masih bertahan di angka 5 juta euro bersih per musim. Laporan mencatat, Inter merasa akan sulit untuk mencapai angka yang lebih tinggi dari tawaran yang ada dan tetap berada dalam struktur gaji mereka. Hal ini terutama terjadi mengingat penghapusan keputusan pertumbuhan di sepak bola Italia. Maka dari itu, Inter tidak ingin ketidakpastian terus menghantui mereka, dan akan menggelar pertemuan penting dengan perwakilan Dumfries pada akhir bulan Maret mendatang. Klub raksasa asal Inggris, The Blues Chelsea dikabarkan menjadi satu-satunya yang memiliki minat nyata untuk merekrut Simone Inzaghi pada musim panas mendatang. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa sebelumnya pada hari ini muncul rumor bahwa Inzaghi menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa, yang khususnya dari Premier League. Chelsea dan Manchester United menjadi 2 klub yang dirumorkan menginginkan mantan pelatih Lazio tersebut. Selain itu, klub lain seperti Liverpool dan Barcelona juga muncul, mengingat keduanya dipastikan akan mencari pelatih baru jelang musim depan. Inzaghi tentu saja merupakan kandidat yang logis untuk sejumlah klub papan atas, setelah melakukan pekerjaan luar biasa di Inter sejak mengambil alih posisi Antonio Conte. Akan tetapi FC Internews mengklaim bahwa sebagian besar hal ini tidak lebih dari rumor belaka terkecuali Chelsea.
The Blues sejauh ini memiliki minat nyata untuk merekrut Inzaghi sebagai pengganti Mauricio Pochettino di akhir musim. Namun Inzaghi bukanlah satu-satunya pelatih yang sedang diincar Chelsea, dan Inzaghi sendiri tidak ingin terburu-buru meninggalkan Inter. Saat ini kontrak mantan juru taktik Lazio tersebut akan berakhir pada Juni 2025. Inter pun siap memulai pembicaraan terkait kesepakatan baru untuk sang pelatih. Nerazzurri sangat menyadari perlunya mengikat Inzaghi dengan kontrak baru untuk menghindari minat dari Chelsea ataupun klub lain. Di samping itu, tidak ada keraguan bahwa Inzaghi akan menerima kenaikan gaji yang lebih signifikan. Inter Milan dilaporkan sedang memantau bek sayap Fiorentina Michael Kayode sebagai antisipasi kepergian Denzel Dumfries pada musim panas mendatang. Seperti dilansir FC Internews, Nerazzurri mengutus Samir Handanovic untuk mengamati pemain berusia 19 tahun itu saat pertandingan La Viola melawan Lazio kemarin. Kayode telah menjadi salah satu talenta cemerlang di Serie A pada musim ini dan telah menjadi pemain reguler di tim utama Fiorentina. Sang pemain juga sudah melakoni debutnya untuk tim nasional Italia usia 21, dan kemarin sukses mencetak gol penting dalam kemenangan La Viola atas Lazio. Kayode pun telah menarik minat transfer dari sejumlah klub di Serie A, termasuk Inter. Ketertarikan Nerazzurri memang belum pada tahap pendekatan formal apapun, namun Inter dikabarkan telah memantau situasi Kayode sebagai opsi kedalaman di sayap kanan jika Dumfries pada akhirnya hengkang di musim panas. Di sisi lain, Fiorentina tentu mengharapkan bayaran yang besar untuk pemain seperti Kayode. Inter Milan bisa menganggap gelar Serie A musim ini hanya sebatas formalitas semata usai mengalahkan Lecce kemarin malam. Menurut Gazzetta dello Sport, kemenangan Inter di Via del Mare merupakan kemenangan ke-21 mereka di Serie A sejauh musim ini. Pasukan Simone Inzaghi hanya kalah sekali melawan Sassuolo pada bulan September, serta bermain imbang melawan Bologna, Juventus dan Genoa. Inter menambahkan satu clean sheet lagi di Serie A usai mengalahkan Lecce serta menambah total gol mereka di Liga menjadi 63, dan hanya 12 kali mengalami kebobolan. Sementara itu, Nerazzurri juga mencatatkan 10 kemenangan beruntun dari 10 laga terakhir mereka di semua kompetisi. Di sisi lain, 3 poin yang diraih Inter atas Lecce kemarin berarti mereka saat ini unggul 9 poin dari Juventus dan masih menyimpan satu pertandingan yang belum dimainkan. Hal tersebut membuktikan bahwa Inter memiliki kesenjangan yang signifikan dari para rival mereka dalam perburuan gelar Scudetto musim ini. Namun secara matematis, Inter belum memenangkan gelar tersebut dikarenakan masih ada 13 laga tersisa. Meski demikian, dengan kualitas serta konsistensi yang ditunjukkan Inter sejauh musim ini, maka gelar Serie A pada akhirnya tidak lebih dari sekedar formalitas. Inter Milan akan berusaha untuk mengakhiri perburuan gelar Scudetto guna mengalihkan fokus mereka ke Liga Champions. Menurut FC Internews, Inter kembali mengambil langkah maju dalam perburuan gelar mereka saat mengalahkan Lecce kemarin malam. Kemenangan tersebut membuat Inter kini unggul 9 poin dari Juventus dan selisih 13 poin dari Milan, di mana Nerazzurri juga masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. Secara matematis, Inter memang belum bisa menjamin apapun mengingat masih ada 3 bulan lagi hingga akhir musim sehingga masih banyak kemungkinan untuk tergelincir. Selain itu, Inter memiliki pengalaman pahit di musim 2021-2022 ketika mereka tersingkir dari perburuan gelar Scudetto pada musim semi. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa Nerazzurri terlihat begitu bertekad untuk semakin tancap gas dan berlari jauh meninggalkan para rival mereka. Bahkan dengan rotasi tim yang signifikan, Inter berupaya mengerahkan segalanya untuk menghancurkan Lecce dan meraih 3 poin di laga kemarin. Pasukan Simone Inzaghi saat ini sepertinya merasakan peluang untuk menciptakan keunggulan yang lebih menentukan bagi mereka sendiri. Hal ini tentu bisa membuat Inter bisa fokus sepenuhnya di Liga Champions. Pelatih Simone Inzaghi sejatinya memiliki pikiran bahwa pada titik ini mereka juga mempunyai kesempatan untuk melangkah jauh di UCL. Namun selama perburuan gelar Scudetto bersama Juventus masih ada dalam pikiran Inter, maka Nerazzurri tidak akan bisa sepenuhnya fokus pada petualangan mereka di Eropa. Oleh sebab itu, dengan semakin dekat Inter untuk mengamankan Scudetto secara matematis, maka mereka juga bisa menganggap Liga Champions sebagai prioritas. Striker Inter Milan,
Lautaro Martinez telah menunjukkan naluri predator untuk mencapai 3 digit koleksi golnya di kasta tertinggi Italia. Seperti dilansir FC Internews, yang memuji penampilan El Toro saat mencetak 2 gol ke gawang Lecce di Stadion Via del Mare kemarin malam. Kapten Inter tersebut kini telah mencapai tonggak penting dengan mencetak 101 gol di Serie A, dan berdiri kokoh dalam daftar Capocannonieri Serie A musim ini. Pada awal pertandingan kemarin, Lautaro berjuang bersama anggota tim lainnya untuk mengatasi tekanan agresif dari pasukan Roberto de Aversa. Nerazzurri tampak kesulitan merangkai umpan dan juga dalam hal penguasaan bola di pertandingan tersebut. Namun tidak butuh waktu lama bagi El Toro untuk menyesuaikan diri menjadi penentu di depan gawang lawan seperti yang ia lakukan di sepanjang musim. Sang kapten pun menyelesaikan dengan sempurna umpan terobosan dari Christian Aslani untuk memperdayai kiper lawan. Hal yang sama juga terjadi pada gol kedua Lautaro, di mana sang striker mampu mengatur waktu berlari untuk menyelesaikan umpan manis dari Frattesi, dan mengubah skor menjadi 3-0 melalui serangan balik yang sangat brilian. Gelandang Inter Milan, Davide Frattesi tentu saja tidak terlihat seperti opsi cadangan ketika mengalahkan Lecce kemarin malam. Hal ini diungkapkan oleh Gazzetta dello Sport, yang menyoroti penampilan positif pemain berusia 24 tahun itu saat diturunkan dari menit pertama di laga tersebut. Frattesi baru 3 kali dimainkan sebagai starter untuk pertandingan Serie A, di mana starter sebelumnya terjadi dalam kemenangan atas Empoli dan Fiorentina. Pemain internasional Italia itu justru kerap menjadi starter di Liga Champions dan Coppa Italia. Alasan mengapa starter di Serie A begitu sulit didapat bagi Frattesi adalah karena trio gelandang kunci seperti Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan terlihat sangat solid. Pelatih Simone Inzaghi mengandalkan ketiga pemain tersebut sebagai fondasi untuk kampanye liga yang dominan, sehingga hal itu pun menimbulkan persepsi bahwa Frattesi sedikit banyak hanya merupakan opsi cadangan. Frattesi terbukti mampu memberikan pengaruh dari bangku cadangan dalam beberapa pertandingan dengan mencetak sebagian besar golnya, termasuk saat menjadi penentu ketika mengalahkan Hellas Verona. Meski demikian, mantan pemain Sassuolo tersebut menunjukkan bahwa dia juga bisa bersinar jika diturunkan dari menit pertama. Frattesi memberikan energi untuk timnya dalam mengendalikan tekanan tinggi dari pasukan Roberto de Aversa kemarin. Sang gelandang muncul dengan gol kelimanya untuk Inter di Serie A musim ini, dan menempatkannya di belakang Lautaro Martinez, Marcus Thuram dan Hakan Calhanoglu dalam daftar pencetak gol terbanyak untuk La Beniamata.